Nah, maka semakin bisa menghargai ilmu, maka semakin menunjukkan ketinggian ilmu seseorang. Nah, itu berkaitan dengan ilmu, sesuatu yang ya sangat mahal. Makanya Allah memunculkan dirinya dengan Al-Akram, yang paling dermawan, yang paling mulia, ya karena kaitannya dengan ilmu. Jadi 5 ayat yang turun pertama, ya ternyata pembahasannya adalah tentang ilmu. Kemudian kalau kita buka awal mushaf Al-Quran, ya maka surat-surat Al-Quran itu dibuka dengan satu surat yang kita sebut dengan surat Al-Fatihah. Ya di surat Al-Fatihah itu kan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, umat Islam ini sudah berada di jalan yang lurus atau belum? Kenapa meminta untuk ditujukan kepada jalan yang lurus? Nah, sehingga sebagian orang yang memang sengaja menghembuskan ya syubhat-syubhat yang mengatakan umat Islam ini kalau begitu belum berada di jalan yang lurus. Seandainya sudah berada di jalan yang lurus, nggak mungkin minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan ini menandakan dia adalah seorang yang jahil. Ya, dia tidak mengerti Al-Quran tapi berbicara tentang Al-Quran. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata hadayahdi itu terkadang langsung ke objeknya tanpa menggunakan perantara huruf jar, tapi kadang Allah gunakan perantara li dan terkadang Allah gunakan perantara ila. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, itu perkataan ahli surga yang sudah sampai di penghujung tujuan hidupnya. Makanya hadayahdi li digunakan untuk mereka yang Allah berikan petunjuk dan sampai di penghujung tujuannya. Nah, adapun kalau hadayah di ila biasanya digunakan untuk mereka yang masih berada di luar jalan yang lurus agar Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jalan yang lurus. Tapi kalau hadayah di tanpa menggunakan li, tanpa menggunakan ila, digunakan untuk dua hal. Meminta agar mereka yang masih di luar jalan yang lurus agar dimasukkan ke dalam jalan yang lurus. Dan mereka yang ada di jalan yang lurus itu Allah bimbing ya agar tetap istiqomah di jalan yang lurus itu sehingga sampai tujuannya. Nah, sehingga bukan umat Islam itu masih berada di luar jalan yang lurus, tidak. Ya, tapi kemudian nanti ulama mengkaitkan siapa sih yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, orang-orang Yahudi. Ya, mereka ini punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Siapa sih orang-orang yang tersesat itu? Ya, orang-orang Nasrani. Ya, mereka ini punya beramal tapi tanpa landasan ilmu. Berarti kalau kemudian kita meminta ditunjukkan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka, nah berarti mereka yang Allah berikan nikmat ilmu dan ya, nikmat amal. Kalau ilmu hidayatu al-irsyad, kalau amal hidayatu at-taufiq. Ya, jadi tidak ada habisnya. Ya, kita selalu meminta petunjuk kepada Allah berkaitan dengan irsyad agar dapat ilmu. Dan kalau kemudian sudah dapat ilmu, meminta petunjuk kepada Allah yang sifatnya taufiq. Agar apa? Ya, ilmu yang kemudian kita pelajari menjadi ilmu yang teramalkan. Nah, maka perjalanan kita itu dari kita butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya butuh ilmu dari Allah dan butuh taufik dari Allah. Makanya kenapa kemudian kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya agar kemudian kita terbimbing oleh ilmu yang Allah berikan dan bisa mengamalkan ilmu kita dengan
ya mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi surat yang membuka mushaf Al-Qur'an juga kaitannya dengan tema ilmu. Nah, kalau kemudian kita buka lanjutannya, ya kita akan dapati kisah pertama di dalam Al-Qur'an ya adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya di surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah tema besarnya adalah ya kepemimpinan di muka bumi. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala munculkan kisah Nabi Adam alaihissalam, karena beliau adalah khalifah yang pertama di muka bumi. Ya di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi khalifah. Ya seorang khalifah. Ya bukan khalifah fil ard, tapi fil ardi khalifah. Ya penekanan bahwasanya yang perlu kita urus ini ya bumi ini, bukan planet-planet yang lain. Bumi saja belum terurus. Ya kenapa ngurus planet yang lain? Dan Allah jadikan kita ini sebagai khalifah di muka bumi, bukan khalifah di planet yang lain. Makanya umat Islam itu tahu yang harus kemudian dikejar dan dipelajari di saat musuh Islam itu mengurus sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diurus. Ya, kenapa mereka tidak punya petunjuk dan kita punya petunjuk. Nah, di kisah Nabi Adam alaihissalam, ketika tadi Allah mengatakan kepada para malaikat akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu makhluk yang membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah. Ya, kemudian malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Kemudian Allah menegaskan, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah ajarkan ilmu kepada Adam tentang nama-nama semuanya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah menanyakan itu kepada para malaikat. Faqala ambiuni. Ya, maka Allah mengatakan ambiuni. Kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku bi asma'i haula. Ya, dengan nama mereka-mereka ini. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar dengan klaim kalian, kalau kalian itu layak untuk menjadi khalifah di muka bumi, bukan Adam. Ya, apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengatakan, Maha suci Engkau, ya Allah, kami itu tidak punya ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Ya, sesungguhnya Engkau adalah Al-Alimul Hakim yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baru Allah bertanya kepada Nabi Adam, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, katakan ya tentang nama-nama mereka ini. Falamma amba'ahum, maka tatkala Adam itu telah menyampaikan tentang nama-nama makhluk-makhluk itu, qala, maka Allah berkata, alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, wahai para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Sesungguhnya aku mengetahui yang ghaib dari yang ada di langit-langit ataupun yang ada di bumi. Wa a'lamu ma tubtuna wa ma kuntum taktumun. Dan aku juga mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, kalau kita hitung kata ilmu di kisah Nabi Adam ini, dimulai dari ayat yang ke-29. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah terhadap segala sesuatu alim, yang maha mengetahui. Nah, alim satu, ya katanya ilmu. Kemudian qala inni a'lamu, itu juga ilmu. Mala ta'lamun, itu juga ilmu. Wa 'allama, ya ilmu. Kemudian la ilma lana, ilmu juga. Illa ma 'allamtana, itu ilmu.
Kemudian innaka anta al-alimu juga ilmu. Kemudian alam aqul lakum inni a'lamu ilmu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi paling tidak 9 kali kata ilmu terulang di kisah Nabi Adam alaihissalam.